Pikulah sari, pikulah sari, pikulah sari, Yesus namanya. Orang yang mengandalkan Tuhan akan diberikan kuasa. Berarti di sini yang menjadi pertanyaan kita, sudahkah kita mengandalkan Tuhan? Nah, itu yang paling penting. Betul, karena ini pertukaran agung ini karya salib Kristus itu sempurna. Betul. Iya. Di dalam Yohanes 19 kan ayat 30 kan Tuhan Yesus sendiri berkata semua sudah selesai. Tetelestai, sudah Betul? Selesai. Iya kan, cuma kita butuh percaya. Iman Kristus itu yang tadi sempat kita bahas. Jangan kita bilang Roma 10 ayat 9 ketika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kita diselamatkan. Keselamatan harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Ya harus dialami dong. Dialami, kan kita masih di dunia. Iya. Kecuali kita sudah di sorga, ya kemenangan itu sudah sempurna ya. Betul. Di dalam Kristus. Iya. Tapi kan kita harus membuktikan bahwa kita orang percaya. Kita punya Kristus yang tadi ya sempat kita bahas di secara offline, bahwa setiap orang yang memiliki Kristus dia mengaku dia orang percaya, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Makanya dibilang polegon en auto menen opelei katos ekenos peripatesen kai autos autos peripatei. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia dalam Yesus Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 6. Tapi belum cukup. Galatia 5 ayat 24, sebagaimana tadi Pendeta Dede ada bilang apa? Tetelestai sudah selesai. Lewat karya keselamatan Tuhan sudah mengerjakannya bagi kita. Mengerjakan. Apa yang harus orang lakukan? Berarti orang harus menyalipkan keinginan daging kita. Kita harus meraih itu kemenangan itu lewat kehidupan kita yang menyatu dengan Kristus. Benar. Memanunggal dengan Kristus, karena Kristus kan sudah memberikan, sudah menganugerahkan itu keselamatan cuma-cuma loh. Kita kan tidak disuruh lagi disalibkan. Itu. Betul? Yang harus kita salibkan, Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia harus menyalibkan keinginan daging dari segala perbuatan hawa nafsu dan keinginan daging. 1 Yohanes 2 ayat 16. Semua keinginan di dunia, baik keinginan daging dan keinginan mata keranjang dan keangkuhan hidup, kesombongan bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Nah, kalau kita masih ada seperti itu, berarti kita harus dipertanyakan ini, Pak Pendeta, ya, karena betul sekali. Karena ini bicara tema ini sangat jelas sebetulnya. Iya. Orang yang mengandalkan Tuhan akan diberikan kuasa untuk mengalahkan musuh. Iya. Ada banyak fenomena yang kita lihat, ada banyak fakta-fakta yang kita temukan, ada banyak orang percaya masih hidup dalam kekalahan walaupun dia memakai jubah sebagai bukan saja orang percaya tetapi hamba Tuhan. Iya. Betul ya? Jubah kesombongan itu. Makanya dikatakan begini, Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Betul. Bukan karena ini kita selamat, sekali selamat tetap selamat. Selamatnya di mana? Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jangan harap orang malas membaca Alkitab terus dia bilang, bagaimana? Maksudnya juga itu adalah satu bentuk pertanggungjawaban iman kita. Iya. Betul? Baik kepada orang kepada dunia ini. Ya kan Tuhan kan menuntut kita untuk menghasilkan buah. Iya. Betul? Buah-buah iman itu mengerjakan keselamatan kita. Benar. Yang betul-betul menunjukkan bahwa di dalam kita ada Kristus. Iya. Kita wajib hidup sama dengan Kristus, bukan sebaliknya kita hidup menyakiti hati Tuhan. Iya. Makanya yang tadi yang saya tutup Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Tetapi harus meyakini dan mempercayai bahwa Yesus adalah segalanya. Tanpa Yesus bagaimana kita bisa selamatkan? Bagaimana kita memperoleh kemenangan demi kemenangan, apalagi melawan musuh? Yang tadi di Yosua 10 ayat 1 sampai 26, Yosua mengalami kemenangan karena mengandalkan Tuhan. Betul. Itu. Memang ada banyak ya kenyataan bahwa ada orang percaya hamba Tuhan yang barangkali bisa dikasih istilah gagal ya. Gagal. Bahkan jatuh. Tetapi jangan sampai gagal paham. Nah, ini bagaimana supaya
kita jangan sampai gagal ini. Iya, betul. Artinya mengandalkan Tuhan ini kan, mengandalkan itu berarti betul-betul ya yakin, percaya bahwa hanya satu-satunya Dia, Betul. Tuhan yang bisa menyelesaikan, yang bisa membuat kita berkemenangan, begitu kan. Makanya di Amsal 13 ayat 13, jangan meremehkan firman Tuhan. Betul. Barang siapa meremehkan firman Tuhan, dia akan menanggung akibatnya. Nah, ini masalahnya Pak Pendeta. Ya, Bagaimana kita mau mengenalkan Tuhan kalau kita tidak mengenal siapa Tuhan yang kita sembah? ya kita harus mengenal Nah, Tuhan. ini yang masalahnya kan. Mengenal Tuhan secara pribadi berarti berteosis, menyatu dengan Kristus Yesus. Bagaimana cara mengenal Tuhan? Belajar firman ini. Nah, itu dia. Baca firman. Mengenal Tuhan, Nggak ada cara lain. masa mengenal Tuhan langsung akulah Tuhan. Oh, harus belajar lah, Harus belajar punya firman. hubungan pribadi dengan Benar. Tuhan. Jangan, kalau menurut saya sih Pak. Salah Pak satu Pendeta, ini ya, punya doa, sehingga kita bilang begini, Heis Kurios satu Tuhan, Miapistis satu iman, Hei Baptisma satu baptisan, sehingga kita bisa menyanyi lagu "Ku tak pandang dari gereja mana, satu Tuhan bagaimana?" Nah, sedangkan baca Alkitab tidak pernah. Oh, beriman pada Tuhan, iman bagaimana? Tetapi kita kan tidak boleh jadi orang Kristen yang buta-buta ya, kayak Benar. Hosea bilang kan di dalam Hosea, kalau nggak salah di Iya. Hosea 4 ayat 4 atau ayat 6. Iya. Umatku binasa karena tidak mengenal Iya, tidak mengenal firman-Nya, ya. Iya. Karena dia nggak mau baca. Dia bersekutu cuma sekedar datang memenuhi panggilan atau undangan atau barangkali tugas dia dipanggil. Tapi dia tidak mengenal bahwa Iya. itu Makanya kan dikatakan Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Betul. Jadi intinya firman Tuhan adalah kebenaran. Amin. Bagaimana kita tahu firman adalah kebenaran? Kita tidak baca firman. Nah, itu dia. Bahkan kalau di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama Iya. dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Benar. Nah, kalau kita baca firman kan kita sama dengan berbicara dengan En hologos, kai hologos en prostoteon, kai theos en hologos. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Iya. Siapakah dia? Dialah Yesus. Tuhan Yesus Kristus. itulah adalah firman itu sendiri. Sehingga kalau kita baca di Yohanes 8 ayat 31 32 dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Amin. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi intinya, jika kita tetap ada dalam firman, maka kita akan mengetahui akan kebenaran itu yang memerdekakan kita. Amin. Kembali tadi Ibu Dedek bilang tadi, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Betul. Kalau kita tidak mengenal Dia, tidak baca firman, pasti kita nggak akan mengenal Tuhan Yesus itu dengan baik, dengan benar. Itulah Karena yang istilah cuma dengar orang, Iya. cuma kata orang, Betul. cuma lihat dari orang punya pengalaman iman. Iya, betul. Dia nggak ngalamin. Ketika dia mengalami sesuatu kondisi yang membutuhkan pertolongan Tuhan, dia nggak tahu bagaimana cara minta tolong, karena dia tidak hidup dengan Tuhan. Sama dengan orang buta menuntun orang buta. Betul. Buta. Betul, so baca firman. Tuhan, kenapa kan kita nggak memahami, mengerti? Ada selubung yang menutupi kehidupan kita. Kenapa? Itu selubung itu, terus pendeta bagaimana cara membuka selubung itu sehingga kita tidak bisa memahami firman? Lukas 24 ayat 45, lalu ia Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka bisa mengerti tentang kitab suci. Karena murid Yesus saja asli sama-sama dengan Yesus, mereka itu tidak mengerti, memahami. Artinya harus meminta kan? Benar. Tuhan, beri aku hikmat-Mu, beri aku Amin. pengertian, pengenalan Engkau yang benar, Ya, supaya kita mengalami itu. betul. Tuhan akan menolong kita. Kan kita punya Roh Kudus ya Pak Pendeta, Iya. yang pasti akan menolong kita memahami kehendak Tuhan. Karena menurut saya Pak Pendeta, Iya. sepengalaman saya, Iya. kalau orang yang hidup dengan Tuhan, bahkan orang nggak minta tuh Tuhan berikan. Itu karunia, itu artinya kasih karunia apa? Sesuatu pertolongan yang Tuhan, kan bahasa aslinya ya kalau bisa lihat di ayat, arti dari kasih karunia ini. Iya. Artinya orang nggak minta tapi Tuhan berikan. Ya, betul. Itu kasih karunia. Ya. Itu pertolongan-pertolongan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Bahkan di saat-saat kita tidak menyadari, Tuhan sudah menyediakan. Jadi yang penting harus kita pahami bahwa
Kalau kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kita mengenal Dia dengan baik melalui firman-Nya, bukan melalui kata orang ya. Bukan cuma melalui lewat ibadah, tapi Tidak. ada hubungan pribadi yang setiap hari membaca Alkitab, menggali Alkitab, dan mendengarkan Iya. suara Tuhan lewat Benar. saat teduh kita, betul ya Pak Gembala, Iya. Pak Pendeta? Nah, makanya Yohanes 12 ayat 26 dibilang, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi barang siapa melayani Tuhan Yesus, maka kita akan dihormati oleh Allah itu sendiri, oleh Bapa itu sendiri. Amin. Baik. Melayani Tuhan. mesti Artinya sungguh-sungguh. inti di sini sih sebetulnya yang mengenalkan Tuhan itu harus punya hubungan pribadi dengan Benar. Tuhan terlebih Iya. dahulu. Sangat. Harus mengenal Dia siapa. Iya. Dia itu Tuhan itu apa? Tuhan kita tuh seperti apa? Iya. Kalau kita sudah punya pengenalan itu bahwa Tuhan kita tuh hidup, Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan itu menyembuhkan, ya kan tadi Amin. Kristus sudah melakukan. Tuhan itu Jehovah Rafa, Dia Jehovah Jireh. menyembuh, Jehovah Jireh, Dia menyediakan. Iya. Kemudian apa? Jehovah Shammah, Jehovah Shalom, Shalom. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, selalu ada jawaban harusnya ya. Iya. Betul? Dan kemenangan Betul itu akan sekali. kita raih. Amin. Jangankan mengandalkan. Kalau kita hidup melekat dengan Tuhan, Tuhan yang mengambil alih kehidupan kita. Iya, Tuhan betul. yang berperang ganti Benar kita, sekali. betul? Iya. Ya tadi kan di Sangat benar. Yesaya 4 ayat 10, Yesaya 10 ayat 4 ya. Iya. Tuhan menggantikan kita berperang, dan saya yakin Iya. Pak Pendeta, kalau kita hidup benar dengan Tuhan, terutama punya hubungan pribadi dengan Tuhan, Tuhan akan beritahu kita hal-hal yang tersembunyi sekalipun. Iya. Artinya hikmat, Tuhan kasih kita hikmat. Betul? Yang kadang-kadang orang nggak sadar, tapi Tuhan sudah menuntut kita ke arahnya Tuhan. Iya. Jangan sampai kita salah melangkah. Gitu, ya Makanya kan? coba lihat 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang dipilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Intinya, kita adalah umat pilihan Allah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang memanggil kita keluar dari kegelapan menuju pada terang ilahi itu. Ajaib itu. Luar biasa. Karena saya Luar biasa. pribadi sih Pak Pendeta Amin. sangat mengimani bahwa saya sangat bersyukur saya jadi orang percaya, orang Kristen yang Amin. memiliki Kristus dalam hidup saya. Iya. Karena di dalam Kristus semua jaminan keselamatan, jaminan damai sejahtera, jaminan sukacita, jaminan kebenaran, Amin. jaminan keadilan ada di dalam Kristus. Kristosentris, berpusat pada Yesus Iya. Kristus. Apalagi kemenangan. Kemenangan sudah di tangan kita, sudah Betul kita sekali. sudah diberikan kuasa. Tadi kan Pak Gembala sudah sempat baca. Iya. Saya ikuti tadi dia dalam Lukas 10 ya. Kepadamu telah diberi kuasa itu, betul? Mengikat Menginjak kalajengking, apa kalajengking, bahkan minum beracun maut, Iya. ya betul ya. Saya tadi menginjak ikuti, ular yang berbisa. sempat dibacakan oleh Pak Pendeta. Iya. Jadi apa yang membuat kita Itu kuat? terjadi loh zaman Rasul. Salah satu Yohanes anak Zebedeus ketika mereka kasih minum racun. Betul. Kasih minum racun tidak mati, akhirnya mereka goreng di tempat penggorengan. Tidak apa, dia punya kulit itu tidak hangus, akhirnya dilemparkan ke Pulau Patmos. Iya, ya. Nah, itu dicatat lewat penglihatan-penglihatan di kitab Wahyu itu. Jadi sebelumnya ada sejarahnya, salah satu Rasul Yohanes anak Zebedeus yang bersandar di dadanya Yesus. Tapi dalam kehidupan nyata juga banyak terjadi Pak Pendeta. Iya. Hamba-hamba Tuhan yang bahkan ada sudah ditembak ya begitu. Iya. Sudah ditaruh sajam seperti itu, tapi tidak banyak mujizat-mujizat sih yang terjadi gitu ya. Betul. Saya pikir itu sudah banyak kita lihat ya dalam kesaksian nyata ya Iya. orang percaya. Itu karena dia punya kuasa dari Tuhan Yesus. Dan janji Allah itu nyata. Artinya firman itu ya dan amin. Iya. Terjadi bagi orang percaya. Nah kalau kita belum mengalami berarti kita harus bertanya sejauh mana kita hidup dengan Tuhan. Itu. Kita mengenal Tuhan. Semua kan karena kasih karunia Betul. daripada Tuhan. Kan Kita bisa bergerak, hidup, bisa bernafas. Saya bisa berjumpa dengan teman saya Pendeta Dede karena berarti Betul. Tuhan masih mempertemukan kita dalam satu keluarga Kristen namanya. Betul. Artinya bahwa di dalam hidup ini sebenarnya nggak ada yang sulit. Iya, benar. Tidak ada yang mustahil bagi orang Yang sulit percaya. adalah orang yang jauh dari hadapan yang Tuhan. kita yang tidak mau mengalami Tuhan, Benar. ya kan? Tidak mau baca Alkitab dan tidak Iya. mau
memahami, tidak mau mencari janji-janji Tuhan itu apa aja dalam hidup kita. Kalau saya sih dalam hari-hari hidup saya, Pak Pendeta, saya belajar untuk setiap hari hidup di dalam janji-janji Tuhan. Karena itu indah. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti tidak akan melupakan itu. Dan Tuhan akan melakukan itu bagi kita. Yang penting kita hidup benar, ya kan? Makanya dia bilang kasih menutupi banyak sekali dosa. Iya, betul. Kalau kita berbuat kasih, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kebimbangan, selalu Tuhan memberikan jalan. Amin. Siapa bilang manusia tidak ada bimbang? Tetapi ketika kita berseru nama Tuhan, contoh, ada orang yang buta, dia berteriak begini, Yesus Kristus anak Allah, ampuni, dia bilang, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Terjadi mujizat, dari tidak melihat jadi melihat. Betul. Ternyata Tuhan Yesus itu menginginkan kita untuk mengalami kasih itu. Iya, karena itu sifatnya Allah kita ya. Yang harus kita kenal, pahami dulu. Betul. Bahwa Tuhan kita itu maha kasih, Tuhan Yesus bilang toh, kata mereka orang Yahudi bilang begini, katanya kamu ini adalah Tuhan, kenapa kamu duduk di antara orang dari orang-orang penyamun, ada pelacur di situ? Apa Tuhan Yesus katakan? Aku datang bukan mencari orang yang benar, tetapi aku datang mencari orang yang berdosa. Roma 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita mengatakan kita adalah benar, berarti kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada pada kita. Kebenaran itu hanya dalam Yesus Kristus. Tetapi kembali, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Allah. Ibrani 12 ayat 14. Iya. Sebetulnya kebahagiaan tersendiri ya bagi kita anak-anak Tuhan. Kalau kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan pencipta langit dan bumi, itu sudah terbukti ya. Terbukti. Artinya tidak ada Tuhan selain Kristus yang mati dan bisa bangkit, dan dia bisa memberikan rohnya untuk menyertai kita. Itu yang membedakan kita kan dengan keyakinan. Nah, itu banyak kali, seringkali hambanya Ibu Dede, banyak orang salah menafsirkan, bilang begini, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, kok Tuhan berteriak Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah Tuhan Yesus itu dia berbicara dalam keadaan dia resah? Ternyata itu sebenarnya ini sedikit pengetahuan, jangan sampai kita orang Kristen tidak bisa jawab. Banyak orang-orang di luar sana bertanya, katanya Yesus adalah Tuhan, kenapa dia berteriak Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Coba kita lihat di Markus 15 ayat 34, dikatakan, pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi Eloi lama sabachthani, yang berarti Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi bertanya di sini, apakah Tuhan Yesus itu berteriak dalam keadaan dia resah? Dia berteriak kepada Allah? Katanya Yesus adalah Allah. Kok Allah berteriak kepada Allah? Sebenarnya Tuhan Yesus itu dia tidak berteriak, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Coba buka di Mazmur 22 ayat 2. Nah, ini jawabannya. Ini kebanyakan, ini cuma membagi-bagikan pengetahuan dalam Alkitab. Mazmur 22 ayat 2. Jadi supaya kita juga memahami, mengerti apa maksudnya Yesus berteriak di kayu salib, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Itu sebenarnya Tuhan Yesus membaca doa daripada Mazmur, daripada Raja Daud. Jadi apa dikatakan Mazmur 22 ayat 2? Dia bilang apa? Apakah manusia berguna bagi Allah? 22 ayat 2? Iya, Mazmur. Jadi jangan sampai kita salah. Jadi sambil menunggu Mazmur 22 ayat 2, apa dikatakan? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ternyata Yesus membaca Mazmur 22 ayat 2 itu dia menyampaikan itu doa daripada Raja Daud, bukan dia berteriak Allahku Allahku. Coba ayat 17 supaya orang bisa memahami. Di Mazmur 22 sekarang di ayat 17 lompat. Apa dikatakan? Mazmur 22 ayat 17.
Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung Stop. aku. Anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, itu adalah di sekitar Yesus, termasuk prajurit Romawi dan orang-orang pemuka agama Yahudi itu yang mengolok-olok dia, yang membenci dia, yang memukul dia. Lanjut, apa dia katakan? Mereka menusuk tangan dan kaki. Nah, itu kan menusuk tangan dan kakiku. Jadi ketika Yesus disalibkan, ditusuk tangan dan kakinya itu, dia berteriak apa? Eli, Eli lama sabachthani, artinya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi dia membaca doa daripada Raja Daud. Mengapa hal itu Yesus menyampaikan doa Daud itu? Untuk menggenapi nubuatan daripada nabi-nabi sebelum. Karena nabi-nabi ini kan bangsa Israel, Bani Israel menunggu namanya Hatikval Masya, sang Mesias itu. Akhirnya ketika Yesus hadir di dunia ini, dia adalah sang Mesias, dalam bahasa Ibrani Mesias, yang dalam bahasa Yunani disebut Kristos. Artinya apa? Sang pembebas, penyelamat manusia. Nah, disitulah karya keselamatan yang kembali tadi, tetelestai sudah selesai. Sudah tidak ada nabi lagi, tidak ada kitab suci lagi, dan dia menyempurnakan apa yang disampaikan oleh para nabi. Dia datang ke dunia, en arche en hologos, kai hologos en prostoteon, kai theos en hologos. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Siapakah? Dia adalah Yesus. Sekarang firman ganti Yesus. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah, dan Yesus itu adalah Allah. Dia Allah sendiri. Dia mengungkapkan apa yang pernah disampaikan oleh Raja Daud lewat doanya ini, untuk menggenapi bahwa dia itu yang akan mengorbankan nyawanya, pengganti korban-korban sembelihan. Nah, dia sekarang mengorbankan dirinya. Jadi kalau orang bikin dosa, mesti potong sapi, dibakar lewat mesbah bakaran. Nah, ini dia mengorbankan dirinya agar supaya dosa kita lunas dibayar, tidak ada hutang. Dan Kristus menggenapi semua hukum Taurat. Iya, benar. Luar biasa. Tapi sayang sekali waktunya tidak memungkinkan lagi untuk kita terus membahas atau mendiskusikan, mendialogkan. Senang kalau dengan Ibu Dede, luar biasa pengetahuannya. Ini tema yang luar biasa, karena ini sebetulnya tema yang harusnya yang dimiliki orang percaya. Iya. Secara tidak langsung kalau kita hidup dengan Tuhan, itu kuasa itu sudah ada dalam kita. Kuasa kita kemenangan sudah itu punya. sudah menjadi milik kita. Cuma hati-hati, jaga tuh kuasa. Ya. Jangan sampai Roh Kudus itu meninggalkan kita. Kalau kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, Roh Kudus akan menolong kita, kan? Akan menuntun kita hari selepas hari, memberikan kita hikmat. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang bukan kehendak Tuhan. Amin. Apa yang menyenangkan hati Tuhan dan apa yang mendukakan hati Tuhan. Iya. Betul ya Pak Pendeta? Iya. Luar biasa. Sayang sekali waktunya ini tidak memungkinkan lagi, dan cukup. Waktu juala yang memisahkan kita untuk mengakhiri Blessing and the Spirit untuk edisi malam hari ini.